Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Salawatu rabbi wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sahibil mi'raj alladhi syama'iluhu la tuhsa wa ala alihi wa sahbihi adada kulli madarin wa hajarin wa syajarin wa hasa. Wa ba'du fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para asatid wal asatidah, segenap para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan di sekitaran Masjid Jami Al-Ma'mur, bilusus guru kita Habib Ali Al-Kaf, Ustadz Haji Muhammad Siri, Ustadz Haji Hasni Askar, orang tua kita Bapak Haji Halim, dan juga para kesepuhan lainnya. Kita berdoa bersama, mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, sehingga terus membimbing dan mengayomi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tidak ada perjalanan yang dilakukan oleh seorang manusia sejak manusia injak ini bumi Nabi Adam alaihi salam, sampailah umat akhir zaman yang mengadakan perjalanan amat sangat panjang banget, namun amat sangat cepat. Selain perjalanan yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini Isra Mi'raj adalah satu dari sekian banyak mukjizatnya Nabi Muhammad. Isra artinya perjalanan pada malam hari, tidak semalam suntuk, secuil malam, yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab, setahun sebelum beliau hijrah ke Madinah dari Mekah menuju Palestina, yang normal perjalanannya dikala itu 2 bulan. Kata Mut'im bin Adi, nahnu nadribu akbadal ibil musaidan syahran wa munhadiran syahran. Kami pukuli itu unta biar cepat jalannya. Kalau bahasa kita itu mobil, gasnya diinjak tanpa rem, paling banter sebulan ke Palestina,
pulang sebulan, 2 bulan. Itu menuju Palestina. Ini namanya Isra. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Nabi pada malam itu juga dengan roh dan jasadnya dari Masjidil Aqsa menuju langit pertama, yang jarak normalnya menelan waktu 500 tahun dari bumi ke langit pertama. Di sana jumpa dengan Nabi Adam alaihi salam, lalu naik lagi ke langit kedua. Nabi jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Nabi naik lagi langit ketiga, jumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi naik langit keempat, jumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Nabi naik langit kelima, jumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Nabi naik langit keenam, jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi naik langit ketujuh, jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Normal perjalanan ke langit ketujuh 3.500 tahun. Dari langit ketujuh pulang lagi ke bumi 3.500 tahun. Normalnya 7.000 tahun. Itu langit ketujuh doang. Apakah Nabi sampai langit ketujuh? Tidak. Masih 3 lagi. Di mana ini? Bukan bumi, bukan langit. Udah lewat. Namanya Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha adanya? Di Kreo Selatan di Al-Makmur. Betul nggak? Mana itu Yai Sidratul Muntaha itu? Ini di atas langit 7. Sidratul Muntaha. Apakah sampai situ? Enggak. Nabi naik lagi. Namanya Mustawa 9. Dari Mustawa Nabi masih naik lagi, namanya Hadiratul Qudus. Sidratul Muntaha, Mustawa, Hadiratul Qudus, bukan bumi, bukan langit. Ini perjalanan ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tempo kurang lebih 4 jam. 4 jam. Sampai Mekah lagi. Sebelum adzan subuh udah nyampe Mekah. 4 jam. Namun walaupun perjalanan ini panjang dan temponya singkat, akan tetapi otaknya Nabi, hatinya Nabi merekam seluruh peristiwa demi peristiwa yang dialaminya. Inilah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang tidak percaya Isra, maka detik itu juga kafir, keluar dari Islam, karena mencoret surat Isra ayat 1, tertulis terjemahannya tuh, memperjangan banyak pada suatu malam. Jangan suatu malam, secuil malam, karena enggak semalam penuh. Kelewatan terjemahnya, enggak apa-apa, namanya juga tukang cetak ya kan. Namun siapa orang tidak percaya Mi'raj, Nabi naik ke langit dengan ruh dan jasadnya, maka tidak kafir. Karena Qur'annya menyebutkan
sampai Masjidil Aqsa saja Qurannya, sehingga tidak kafir, hanya fasik berdosa besar karena mengingkari hadis-hadis yang sahih yang menerangkan bahwa Nabi Mi'raj ke langit dengan ruh dan jasadnya. Dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nurul Dhalam pada mensyarahi Aqidatul Awam wa qabla hijratin nabiyil Isra min Makkatin lailan liqudsin yudra wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Saudara, ini definisi Isra dan Mi'raj dituliskan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi di dalam kitabnya Tanwirul Qulub bi Muamalati Alamil Ghuyub. Berikut hukum mempercayainya terhadap peristiwa Isra maupun terhadap peristiwa namanya Mi'raj. Namun malam hari ini kita disuruh sampai jam 10 doang, 7 menit lagi. Mau ngomong apa ya? Tujuh menit tambahin sampai jam berapa abangku? Jam 10, jam 11 kuat? Baik. Kalau sampai jam 11 saya mau bahas ujung tulisan aja, saya nggak keluar dari apa yang ditempel nih biar ada ganjaran. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kok Maha mengetahui ya? Maha melihat, Sami'ul Basir, Sami'ul Alim. Ini siapa yang buat ini? Bendaharanya mana ini ya? Enggak ada bendaharanya ini. Ini Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini bener apa salah ini? Waduh. Siapa ini yang buat ini? Jangan sampai malu-maluin yang ngajar malam Selasa ini. Bener apa salah ini? Bener apa salah? Salah katanya. Tuh salahin. Ini tahun depan jangan jadi panitia lagi nih. Tuh lagi dicek tuh. Oh, Sami'ul Basir. Bukan Sami'ul Alim. Itu Sami'ul Alim. Oh, percetakannya yang salah, orangnya enggak. Jadi yang salah percetakannya. Mana disorot lagi? Waduh. Ujung ayat ini, innahu huwas sami'ul basir. Mana ditulis lagi terjemahnya Quran surat Isra ayat 1. Mana ayat 1 kagak ada alim lagi.
Garuk kagak gatel ini. Salah. Ini bendahara masjidnya mana sih ya? Enggak ada ini. Bendaharanya. Enggak datang bendaharanya. Bawa pulang. Baik. Oh di kamar. Baik. Innahu huwas samiul basir. Sebagian orang mengkritik ujung ini. Kalau kita sih bukan sebagian, emang kita kritik ujungnya itu. Innahu huwas samiul basir. Emang Allah dengar, emang Allah lihat. Emang Allah dengar, emang Allah lihat. Kata orang, ini kurang pas. Yang pas mah ujungnya innahu ala kulli syai'in qadir. Emang Allah mau kuasa, bisa menyingkat waktu panjang jadi singkat. Pas tuh baru. Kata orang, kapa ujungnya udah salah, udah. Iya, udah tutup aja. Denger ini aja, udah itu masalah. Apanya? Oh di Google-nya. Oh. Ngajinya sama Google. Gitu. Waduh. Udah dengerin ini aja dah. Innahu wasami'ul basir. Emang Allah dengar, emang Allah lihat. Kata orang kagak cocok. Yang cocok mah emang Allah maha kuasa, apa aja bisa. Masa di depannya ngomongin perjalanan hebat, ujungnya emang Allah denger, emang Allah lihat. Katanya orang nyambung. Ini karena tidak paham pada uslubul Quran, pada tata susunan Quran. Saudara, Quran itu menarik. Yang di ujung sebetulnya di depan, yang di depan sebetulnya di ujung. Seringkali Al-Quran itu menulisnya kayak begitu. Contoh di surat Al-Baqarah, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Kata Nabi Musa sama kaumnya, wahai masyarakatku, Allah suruh ente motong sapi, sapi betina. Kok ujuk-ujuk suruh motong sapi? Enggak, ada di belakang sabab musababnya. Berapa ayat tuh? Wa idh qataltum nafsan faddaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Ini namanya sabab. Antadbahu baqarah namanya akibat. Quran tuh seringkali sebabnya belakangan, resumenya duluan. Itu Quran. Maka innahu huwas sami'ul basir, kata para ulama tafsir, ada dua penafsirannya. Yang pertama, ini adalah sebab terjadinya peristiwa yang disebut Isra wal Mi'raj. Saudara, sebelum Isra Mi'raj ini Nabi mengalami kesedihan luar biasa. Sedih.
Nabinya sedih. Ini speaker luarnya bagus sih, sampai jalanan Budi Luhur kedengeran tadi. Cuman speaker dalamnya jelek ini. Nggak ada speaker dalam, biar enakan. Ini speaker luar ini. Tadi kedengaran dari Budi Luhur, tapi di dalam kurang bagus ini. Biar nggak ngos-ngosan. Nah ini. Saudara sekalian, nah ini cakep nih. Sebelum terjadi Isra Mi'raj, Nabi ngalami kedukaan yang mendalam. Paman Nabi namanya Abdu Manaf. Paman Nabi namanya Abdu Manaf di KTP-nya. Anak pertamanya Abdu Manaf namanya Talib, maka disebut babanya Talib. Bahasa Arabnya Abu Thalib. Babanya Talib, bontotnya Ali, yang tua Talib, maka disebut Abu Thalib. Nama aslinya Abdul Manaf. Abu Thalib paman Nabi, pembela Nabi luar biasa. Tidak boleh ada yang nyolek Nabi, marah dia, meninggal dunia. Tidak berapa lama, dalam satu riwayat 3 hari, istrinya Nabi, Siti Khadijah, meninggal juga. Dalam seminggu 2 orang yang meninggal, dua-duanya pembela Nabi luar biasa. Maka tahun itu Nabi berduka, disebut bahasa Arabnya Amul Huzun, tahun Nabi sedih. Maka kata Nabi, sungguh aku ini mendapatkan gangguan dan cobaan luar biasa dari orang-orang kafir Quraisy sesudah meninggalnya Abu Thalib. Kalau saudara dengar dari kiai ceramah maulid, Nabi ditaburin tanah, Nabi diludahin, dan seterusnya, itu maknanya sesudah Abu Thalib wafat. Maka kemudian Nabi tidak bisa gerak di Mekah karena diganggu. Yang bela sudah nggak ada, udah meninggal. Maka Nabi berencana ekspansi hijrah ke Taif. Tujuannya mau menyebarkan dakwah Islam di Taif. Kurang lebih 100 kilo jarak dari Mekah menuju Taif. Dan Nabi berangkat ditemani anak angkatnya, namanya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Nabi berangkat dari Mekah jalan kaki 100 kilo. Dari sini sampai mana tuh? Cianjur, jalan kaki. Dan kalau Cianjur kan adem, Arab, panas. Tuh Nabi sampai kayak gitu tuh. Anehnya ada orang rumahnya dekat dengan Al-Ma'mur,
paling 200 meter, mau sholat pakai motor. Ada enggak? Banyak enggak? Yang mana orangnya? Enggak nyontoh Nabi. Nabi aja 100 kilo jalan kaki. 100 kilo Nabi. Saya enggak bercerita bagaimana itu Nabi panas dingin menuju Taif. Singkatnya Nabi sampai Taif, bocor bin intelijen Quraisy bocor kepergian Nabi dari Mekah menuju Taif, sehingga udah ada berita dulu bahwa Muhammad mau datang. Orang Nabi jalan kaki, yang ini bawa unta, jadi kan cepet. Dibilang bila Muhammad datang lu jangan terima, bawa ajaran baru, begitu. Maka saat Nabi nyampe Taif, semua orang pada baris diri, laki, perempuan, tua, muda, muanya baris, pada tangannya menggenggam lengkeng, bukan batu. Tuh lengkeng itu dikantongin pada penuh tuh. Itu pada menggenggam batu. Genggam batu. Dan semuanya lemparin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangin, Nabi jadi jamarot, dilemparin berbagai penjuru. Ampe Zaid bin Harisa begini-begini, jangan ampe kena Nabi, enggak bisa. Dari sini, ampe dia muter palanya bocor, kagak jadi masuk Taif Nabi, lantaran dilemparin batu ama penduduk Taif. Becucuranlah darah mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diusap, ngeri jangan ampe darahnya jatuh ke tanah, diusapin ama Nabi. Sampai akhirnya Nabi istirahat di kebun anggur milik Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Nabi duduk di situ, duduk di bawah pohon anggur yang lagi panen. Nabi duduk bersihin darah yang bercucuran dari badan mulianya Nabi. Lalu saudara, Nabi doa, dikenal dengan nama doa Taif. Kata ulama, ma da'a bihadad du'ai makrubun illa azahallahu karbah, wa ma da'a bihadad du'ai mahmumun illa azalallahu hammah, wa ma da'a bihadad du'ai madyunun illa qadallahu dainah. Siapa orang yang berdoa dengan doa ini, kalau dia lagi susah, Allah hilangkan kesusahannya. Kalau dia lagi stres, Allah hilangkan stresnya. Kalau dia punya utang, doa ini dengan yakin Allah bereskan utangnya sampai akar-akarnya. Dikenal
dalam dunia Islam dengan sebutan doa Taif. Nabi doa, saya mau terjemah dulu doanya biar ngerti. Kata Nabi, duhai Allah, hanya kepadamu aku mengadu, hanya kepadamu aku mengadu tentang lemahnya kemampuanku, sedikitnya siasat dakwahku, hinanya aku di mata orang-orang. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang, Engkau penolong orang-orang yang tertindas, dan Engkau penolongku. Ya Allah, asal Engkau, ya Allah, kepada siapa lagi Engkau serahkan diriku? Kepada orang jauhkah yang menghantam diriku, ataukah diserahkan kepada musuh yang menindas-nindas urusanku? Ya Allah, asal Engkau tidak murka kepadaku, meski badan bercucuran darah, tidak mengapa. Meski begitu, keselamatan dariku, keselamatan darimu amat sangat diharapkan. Aku berlindung demi cahaya Zat-Mu yang kegelapan bersinar karenanya, dan urusan dunia dan akhirat menjadi beres. Jangan sampai murka-Mu menimpa diriku, jangan sampai marah-Mu menerjang aku. Aku akan terus mengadu sampai Kau ridho kepadaku. Tiada daya, tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Saudara, ada enggak pada doa Nabi ini nyumpain orang Taif? Ada enggak? Ada enggak Nabi nyaci maki orang Taif? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak orang waktu dia naik mobil di jalan Ciledug Raya, ada motor nyelip ngebut, weng, mampus lu? Ada enggak yang ngomong begitu tuh? Belum nyontoh Nabi, belum. Nabi enggak bercucuran darah, tidak ada jelek-jelekin orang Taif. Inilah akhlak mulianya Nabi. Doanya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani
'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila qaribin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka awsa'u bi a'udzu binuri wajhikal ladzi asyraqat lahu dhulumat wa salaha alaihi amrud dunya wal akhirah min an yanzila bi sakhatuka aw yahulla alayya ghadabuka lakal utba hatta tardo fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Siapa yang baca doa ini, kalau dia lagi susah tingkat dewa, Allah hilangkan kesusahannya. Siapa yang baca doa ini lagi stres karena sufi, sulit finansial, Allah bereskan. Siapa orang punya utang numpuk, baca doa ini dari hati yang paling dalam penuh kekhusyuan, Allah bereskan utangnya ampe akar-akarnya. Namanya doa Taif. Udah hafal belum? Belum. Panjangan lagu Indonesia Raya dikit. Nabi baca doa ini didengar oleh pemilik kebun Utbah dan Syaibah. Dia bilang sama pembantunya, tukang jaga kebun namanya Adas, bagilah itu anggur yang ada di nampan tuh, sian mangap-mangap di nampan, bagilah anggur tuh ama tamu kita yang duduk di bawah pohon, bagi, bilang hadiah kepadanya. Maka dibawain anggur oleh Adas, seorang Yahudi, kasih sama Nabi, ini hadiah dari majikanku, makan. Maka anggur itu dimakan oleh Nabi. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Kaget, loh bacaannya lain. Baru dengar
ada orang mau makan baca bismillahirrahmanirrahim. Biasanya orang baca bismillata wal uzza, bismil hubal, demi dewa amnu, dewa anu, dewa anu. Loh ini kok dengan nama Allah? Dia baru dengar. Nabi tanya, anak muda siapa namamu? Melotot-melotot. Adas. Dari mana? Kata dia dari Nainawa. Nabi belum pernah datang, tapi Nabi tahu hebatnya Nabi. Dari Nainawa, dari Irak. Kaget lagi, tahu Irak. Dari Nainawa, iya. Irak, iya. Itu kampungnya Nabi Yunus. Loh, tahu Nabi Yunus? Nabi yang tasbihnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tahu bacaannya. Dia kaget. Habis itu dia langsung aja gemetar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Saya yakin tiada Tuhan kecuali hanya Allah, engkau utusan Allah. Masuk Islam. Yahudi dari Nainawa ciumin Nabi, ampe jempol kaki dicium-cium, girang pengen ketemu Nabi akhir zaman ada di hadapannya. Kejadian ini diabadikan di Taif. Ada masjid namanya Masjid Adas, di depannya Masjid Ko. Itu begitu di Taif. Saya sering ceramahin meski bukan Isra Mi'raj. Kalau di Taif ini materi di tempat kejadian perkara namanya TKP, biar tahu orang. Moga semuanya pada bisa ziarah ke Taif. Amin ya rabbal alamin. Ujung ayat, emang Allah dengar, emang Allah lihat. Apa yang didengar Allah? Munajatnya Nabi di Taif. Apa yang dilihat Allah? Perilaku jahat orang Mekah dan orang Taif. Maka dari kejadian ini tidak berapa lama lagi terjadi subhana alladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Latar belakang, karena Allah dengar, Allah lihat, maka hiburan dari Allah buat Nabi. Terjadilah peristiwa agung namanya Isra Mi'raj. Itu ngomongin ujung ayat, tapi jangan dilihat mengetahuinya, melihat. Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Satu, tafsirnya begitu. Dua, dianya D kecil, bisa dua tuh. Ini dianya D gede tuh, ada dua. Kalau dianya D kecil artinya Nabi Muhammad. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya hamba
dia hamba. Hamba tuh maksudnya Nabi Muhammad. As-Sami'u yang mendengar, Al-Basiru yang melihat. Apa artinya? Kalau itu karena Syekh Nawawi Al-Bentani tafsirin dua dalam tafsir Munirnya, kalau adeknya kecil artinya sesungguhnya dia hamba, yakni Nabi Muhammad mendengar, melihat. Mendengar apa? Mendengar firman Allah, melihat zat Allah, satu-satunya hamba Allah yang bisa memandang Tuhan di dunia sebelum akhirat dengan dua mata kepalanya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Al-Marzuki, wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wan hisarin. Nabi Mi'raj sampai Nabi memandang Allah dengan dua mata kepalanya, itulah innahu huwas samiul basir, pakai D kecil. Kalau D besar Allah, D kecil Nabi Muhammad. Dua-duanya benar di dalam mentafsiri surat Isra ayat 1. Dari perjalanan Isra, Nabi menceritakan, kata Nabi, ittala'tu 'alan nar lailata usriya bi fara'aitu aksara ahlihal fuqara qalu minal mal ya Rasulullah faqala al Mustafa sallallahu alaihi wasallam la bal minal ilmi. Kata Nabi, waktu saya Isra Mi'raj, saya dilihati neraka dan calon penghuninya. Neraka kelihatan nama Nabi dengan azabnya yang luar biasa. Penghuni-penghuninya, kata Nabi, 90% lebih orang masuk neraka orang miskin. Nabi bilang, fara'aitu aksara ahliyal fuqara, aku lihat kebanyakan ahli neraka orang-orang miskinnya. Ada yang miskin gak ini? Ahli neraka. Kata Nabi, itu sahabat kaget yang miskin. Waduh, gua miskin, ahli neraka. Ada yang nanya sama Nabi, miskin harta Nabi? Bukan. Miskin apaan? Miskin ilmu. 90% ahli neraka orang yang kagak mau ngaji, itu masuk neraka. Kata Nabi, sholat murajin luar biasa, belum adzan udah ke masjid, rajin, tapi kagak ngerti rukun sholat, kagak paham apa-apa, rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, kagak ngerti, batal sholat kagak paham, syarat-syarat sholat kagak ngerti. Banyak yang masuk neraka bukan enggak sholat, tapi gara-gara enggak ngaji. Gara-gara enggak ngaji.
90% orang masuk neraka gara-gara enggak ngaji. Makanya Nabi bilang, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang ngaji sebetulnya lagi menempuh jalan menuju surga, maka jangan tinggalin ngaji. Untuk apa? Biar ibadahnya diterima, biar tahu peraturan. Karena yang masuk neraka bukan gak sholat, tapi sholat mau rajin, ilmu sholat kagak paham. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang ibadah kagak ada ilmunya, neraka, ibadahnya enggak diterima. Maka bila ada majelis ilmu di kampung kita di Kreo, datang aja ngaji. Guru mah teknis, tidak mesti kayak saya Fahrudin, kagak. Guru mau boleh mati, guru boleh ganti, ngaji mesti terus biar ibadah kita diterima. Paham gak? Paham gak? Ya udah, kalau udah paham segini aja. Assalamualaikum warahmatullahi